Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Harpa dan Bung Ropan, kalau yang di segmen 1 kita mengarah ke Arsenal ya. Agak mengarah ke Arsenal saya lihat. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Nah, kalau untuk Barca dengan Inter, dengan segala keunikan dari kedua tim ini, plus minus, dan juga pengalaman mereka di Liga Champions, semifinal kali ini akan jadi milik siapa? Harpa dulu lah. Ya, ini pasti mewakili para netizen dan juga pengamat sepak bola. Kalau kita jawab satu, yang satu nanti bisa marah juga nih. Tapi kita harus objektif ya. Ya kalau saya juga harus konsisten dengan apa yang tadi saya paparkan. Ini pasti ini bukan semifinal yang mudah. Jadi siapapun yang lolos ini pasti akan sulit. Cuman dengan pelatih di sana antara Inzaghi dan Hansi Flick, ya lebih berpengalaman Hansi Flick. Kemudian juga secara individu juga Barcelona menurut saya punya kecepatan. I think Barcelona kayaknya. Barcelona. Biar ngulangin lawan Arsenal nanti di final. 2006 kan final kan. Kalau seperti itu. Mungkin Bung Ropan punya pandangan yang Iya, berbeda. memang kalau lihat dari secara kualitas memang orang bisa melihat bahwa ini Barcelona ya. Tapi kalau saya paparkan sebelumnya kan Barcelona selalu mengalami kesulitan menghadapi Inter ya. Baik di 2010 kemudian 2023 kemarin, karena mereka punya pertahanan yang sangat bagus, counter attack juga sangat baik sekali. Saya lebih memilih, saya pikir mungkin 50-50 lah dalam pertandingan ini. Iya. Cari aman ini. Iya. 50-50. Tapi kan harus ini, Bung. Kalau bermain di Inter, kemungkinan Inter menang tuh ada. Kemungkinan tipis. Ya, karena itu kan saya bisa melihat dari beberapa faktor terakhir. Bagaimana kalau Inter bermain di kandang melawan Barcelona, Barcelona itu selalu sulit, Arba. Kalau bermain di kandang Inter. Makanya saya bilang ini lebih 50-50, bukan mencari aman, tapi lebih bagi Barca itu mereka lebih enak kalau bermain imbang sebelum mereka ambil di kandang. Saya pikir pemikiran dari mereka. Pertandingan pertama nanti akan di Barcelona dulu. Di Barcelona dulu. Kalau di Barcelona dulu, Barcelona akan coba untuk bisa memenangkan pertandingan. Iya kan, akan coba untuk bisa mengalahkan itu. Jadi kalau apa bilang dengan ya Barcelona di atas ya tentunya karena bermain di kandang, tapi saya lebih milih 50-50. Dan juga kan Inter Milan kan masih ketat dengan Napoli ya. Jadi mereka walaupun Barcelona juga belum aman, tapi poin mereka 4 dari Madrid ya saya rasa ya tetap Barcelona. Ya, tapi Inter akan berusaha untuk bisa mencari tapi imbang. nggak gampang. Inter akan berusaha karena mereka pikir bagi Inter ya kalau dia imbang kan enak untuk ke San Siro berikut. Lebih mudah buat mereka sama. Karena Bung Ropan ini selalu punya prinsip, siapa yang mengalahkan Munchen pasti juara. Iya, begitu ya. Saya pikir kalau ngalahin Madrid baru juara. Enggak, kalau menurut Bung Ropan, siapa yang mengalahkan Munchen? Dan yang mengalahkan Munchen Inter ya. Inter Milan. Sulit mengalahkan Munchen main di Allianz Arena kan. Betul, tapi ketat lah. Ini memang ketat ya. Iya. Jadi kebayang lah ya kalau Arsenal bisa lolos ke final untuk kedua kalinya, untuk kedua kalinya ya, betul. Mengulangi yang tadi 2006. tahun 2006, pasti mereka kejar itu, dan di sebelah kita lihat ya Barca lebih diunggulkan, Bung Rob. Iya, mereka secara trofi kan mereka lebih banyak dibandingkan dengan, tapi kalau saya pikir ya kita harus bisa berbeda lah sedikit, ya kan? Berbeda sedikit lah tentunya. Kita lebih ke Italia dulu, lebih ke Internazionale of Milan dulu. Tapi yang pasti kita akan disajikan 1-2 pertandingan 4 tim yang pasti semifinal yang menarik ini. Sulit untuk kita rame nih. Karena kalaupun misalnya PSG ketemu Barcelona, ya mantan juga kan Luis Enrique, menarik juga. Gitu. Jadi dan mainnya tadi yang seperti Bung Rowan bilang, main di Allianz Arena. Ada Hansi Flick di sana. Betul. Dan tidak akan ada tim yang bermain di kandang di final. Kalau saya jujur nggak terlalu senang kalau finalis Liga Champions itu main di kandang dia sendiri seperti 2012. Kayaknya kurang fair gitu. Walaupun itu it happens ya seperti 2012 Munchen lawan Chelsea. Cuman makanya saya bilang nih siapapun yang ke final, apapun ceritanya di final nanti ini seru sekali. Jadi selain Hansi Flick ada Lewandowski juga. Pulang kampung juga. Kan? Wah, iya. Betul kan. Berputar di situ aja. Kalau Ter Stegen main? Stegen main, Jerman juga. Kalau Chesney main, Chesney ya. Dia ketemu juga lawan-lawannya waktu di Inter kan? Di Italia ya. Iya di Italia. Oke, kita menyimpang sedikit ke fokus ke Liga Inggris nih. Bung Ropan dan juga Bung Harpa. Karena pasti orang mengatakan bahwa kompetisi paling menarik sepak bola itu ya subjektif ya. Tapi banyak orang mengatakan Liga Inggris. Udah pastilah Liverpool juara. Ini langsung pastikan ya. Sudah pasti ya. Udah pastilah. 99,9% lah ya. Itu lebih dipastikan kemarin ketika Arsenal gagal mengalahkan
Crystal Palace. Palace, ya. Dan Palace bisa membuka jalan itu ketika imbang. Artinya bagi Liverpool lebih enak karena mereka cukup imbang saja. Iya. Bermain di Anfield, dan kalau mau cari imbang gampang. Dan saya yakin mereka akan menang melawan Spurs. Spurs lagi kena turbulensi saat Iya, ini. betul. Lagi parah-parahnya mereka sampai sudah mendekati di zona merah kan, zona Iya. degradasi. Jadi itu berbahaya buat mereka untuk berada di posisi ke-16. Tapi nggak Ya. separah MU ya, Pak Bung Robert. Iya. Cuma kalau MU masih ada di atas juga kan. Nanti kita bahas. Iya, jadi kalau saya bicara dengan Liverpool, udahlah. Walaupun masih pagi, mereka masih akan bermain pada hari Minggu, tapi Iya. saya yakin Liverpool juara. Iya, Udah iya. pasti. Dan Liverpool kan nobar kemarin menyaksikan Palace main sama Arsenal. Iya. Kemarin. Kalah Arsenal. Kalah ibarat dia. Ya draw aja sebenarnya udah kalah sih ya. Kalau draw aja kemarin Iya, udah kalah. Jadi mengingatkan ini, saya kira bagi Slot ini dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ya. Iya. Tidak ada perubahan sama sekali, pergantian pemain yang signifikan di dalam tim, mempertahankan apa yang lakukan. Iya. Dan itu kan bagus, berjalan dengan baik. Di Smooth saat- ya, iya, bagus sekali. smooth. Iya. Karena tidak ada pertukaran pemain yang semua pemain starting level itu pas. Iya. Jadi kalau dia menang di hari Minggu, itu berarti dia 4 pekan ke depan dia sudah aman kan? Iya. Pekan ke-34. Memang belum sempat, dia belum bisa memecahkan rekor dari Jurgen Klopp. Klopp itu finish di pekan ke-31 ketika mereka menjadi juara. Iya. Itu dibantu oleh Chelsea menang lawan City waktu itu 2-1. Jadi sama-sama dibantu juga oleh klub London. Kan kemarin juga London juga yang bantu kan, Crystal Palace. Crystal Palace, iya. Jadi kalau sekarang dengan Arne Slot di pekan 34, yang bedanya cuma di situ bahwa ini di pekan ke-31 dan dia akan menjadi pelatih ke-12 sejak IPL ini menjadi lebih modern dimulai pada tahun 92-93. Iya. Nah, dia akan Berarti kalau dia juara, Iya. berarti rekornya sama dengan Sama 20. Sama 20. Malah di grup-grup WhatsApp saya itu udah ada yang bikin baju itu. Apa? PO ya, Open PO 20 gelar gitu. 20 ya? Udah rame. udah pasti kok ini. Iya. Udah pasti, nggak mungkin lagi untuk Iya. ini. Dan menurut saya kuncinya adalah kebesaran hati dari Jurgen Klopp ketika dia memperkenalkan seorang Arne Slot di akhir musim, di pertandingan terakhir musim lalu. Iya. Menurut saya itulah yang tidak dimiliki MU. Ketika mereka beralih dari Sir Alex Ferguson, dia lupa untuk mentransisikan kekuasaannya dengan smooth. Sehingga orang akhirnya selalu membanding-bandingkan Sir Alex Ferguson. Kalau ini kan enggak. Saya masih ingat itu pertandingan Iya. terakhir musim lalu, saya Iya. justru nonton pertandingan di Anfield. Karena Jurgen Klopp Iya. menggaungkan nama Arne Slot. Iya. Arne Slot, lalalala. Wah, itu saya pikir karena Jurgen Klopp ini kan manusia yang gak ada musuhnya. Semua orang mencintai dia. Bahkan waktu final Liga Champions pun di Wembley, dia nonton di situ. Iya. Wajahnya muncul di screen, itu satu stadion itu berdiri, termasuk mendukung Madrid. Apalagi Dortmund yang di Yellow Wall di Iya, belakang di iya, Wembley iya, itu luar iya. biasa. Jadi, tapi dia tidak mau orang forget me, this is your future. Sehingga itu tadi yang dikatakan Bung Ropan, Arne Slot bisa bekerja dengan tenang. Ya, tenang. Itu yang menurut saya sangat penting. Meskipun banyak yang menyayangkan sebenarnya Liverpool bisa meraih gelar lebih banyak dari yang seharusnya sekarang. Iya. Ya kan Iya. quadruple itu. Cuman Iya. kalau saya yakin ya kalau ditanya seluruh pendukung Liverpool, mana yang mereka menurut yang saya tahu ya, mana yang mereka pilih? Dapat Liga Champions, FA Cup, Piala Liga atau Premiership? Rata-rata bilang lebih baik Premiership. Premiership. Iya. Karena itu kan tidak sering mereka menangkan dan kedua biar bisa nyamain MU. Biar 20 kali. 20. Karena Ini iya, Rivalitas yang sangat tinggi ya. Iya. Ini kalau mereka juara nanti di Anfield, artinya mereka menang lawan Spurs ya. Iya. Pasti suasana stadion pada waktu itu, dia pernah merasakan di Feyenoord, Iya. gegap gempita. Iya. Ini kan lebih lagi dong. Iya. Buat dia suatu pencapaian yang luar biasa. Dan sudah seperti diatur ya. Mereka kembali dari Leicester, Iya. kemudian ditentukan di Anfield ya. Iya. Padahal masih ada 4 pertandingan kan Iya. ke depan. Dan ini adalah saya penasaran tentang kepada The Gunners. Karena mereka ingin penentuan juara itu dengan mereka akan ketemu. Karena masih akan ketemu Iya. di 2 pekan depan. Tapi sudah tidak kesampaian itu. Iya. Pada saat mereka ketemu sudah Iya. aman. Mereka harus bisa memberikan Guard of Honor Guard itu. of Honor. Bung Harpat tadi, Iya. Bung Ropan singgung Leicester. Saya agak Dan mereka turun. sedih. Iya. ya. Sedih. Grade Baru degradasi. naik. Iya. Degradasi. Ya, itu Pernah jadi juara. Iya, itulah yang Bung Boy tadi katakan bahwa Liga Premier ini adalah liga paling arguably liga paling masyur kan. Artinya persaingan juga ketat. Iya. Ya tim-tim yang nggak siap, ya seperti Leicester, bisa seperti Yoyo. Tapi kadang-kadang kalau tim itu bagus, siap secara manajemen, secara pembelian pemain seperti Nottingham Forest, Dan pelatihnya legenda Mr. Roy. Manchester United, Bung. Nigel Roy kemarin. Roy, Ruge. Padahal kemarin dia berusaha keras untuk bagaimana bisa Iya. mengalahkan Liverpool biar mereka agak bisa masih. Iya. Tapi memang sulit, Bos. Sudah terlalu jauh poin mereka. Dan ini ada menarik, Harban, karena Iya. tiga-tiganya kan kemarin baru promosi ya. Betul. Ipswich,
Soton, Leicester dan Soton. Soton, tiga-tiga turun. Tiga-tiga turun. Ya. 23 kalah di bawah Leicester. Iya, tiga-tiga bisa turun Hanya lagi 4 kali menang. Burnley naik sama Leeds United kan, Iya, iya. yang naik ke untuk Dan promosi. memang rumusnya katanya secara umum di liga-liga utama Eropa itu tim yang promosi itu biasanya kalau 3 itu biasanya 2 turun lagi katanya. Hampir selalu. Bung Iya. Ropan, tapi saya happy dengan Nottingham Forest. Oh, gitu ya? Kalau tren ini, karena kalau lihat sisa pertandingannya, dia cuma ketemu lawan Brentford ya. Iya. Lalu ada Crystal Palace, ketemu Leicester juga. Ada 5 pertandingan, lalu ketemu West Ham. Iya. Saya yakin kok Forest akan kembali lagi seperti Forest. Ada di 4 besar lah ya. Ada di Untuk empat di zona besar. champion ya. Iya, Bung. Karena zona champion kan rame. Walaupun agak ketat ya. Ketat. Bedanya 1-2 kan masih sudah 1 milik poin. Liverpool sama Arsenal. Iya. Tinggal 2 tiket 3-4. ya. Iya. Iya. Cuma rame di antara City yang sekarang sudah ada di 3, kemudian Nottingham Forest, ada Newcastle yang Iya, berbahaya. ini bisa semuanya ini. Dan hanya selisih Cair. 1 poin. Iya. Kemudian ada Chelsea yang punya peluang, ada Aston Villa Iya. yang punya peluang. Jadi di posisi 6-7 itu masih rame. Mereka tuh bertarung di atas. Jadi 4-5 pertandingan ke depan Iya. ini seru untuk bisa menentukan. Termasuk yang mau bilang tadi dengan Nottingham Forest. Tapi kalau melihat dari lawan-lawan itu, saya rasa dia makan semua itu lawan-lawan Iya. itu. Yang Leicester kan udah di bawah sudah hilang. Spurs dia pukul. Iya, West Ham udah di bawah. Iya. Ketemu dia Brentford dia bisa ambil. Ya. Saya pikir dia kalau dia bisa menang 4 kali aja dari 5 pertandingan sisa, lolos. Nah, Bung Ya. Harpa, tadi karena ngomongin MU ya, kita harus ngomongin MU. MU, oh iya. Harus ada belanja pemain pasti ya. Iya. Walaupun dipertahankan pelatih yang sekarang ini. Iya. Amorim. Nomor. Iya, kalau saya simpel yang lihat MU ini sejak Alex Ferguson, semua cara, semua manusia sudah dicoba masuk dan keluar. Mau pemain, mau staff, mau pelatih, bahkan owner pun sudah berubah, tetap aja mereka nggak bisa bergerak. Iya. Artinya kalau kita menggunakan idiom lama, left right doesn't work, try right. Jadi apa yang belum dicoba nih? Kalau menurut saya, mereka harus mengulangi apa yang dilakukan Class of 92. Menggunakan para pemain lokal mereka sebanyak mungkin. Menurut saya ya. Dengan Maksudnya akademi mereka? Akademi mereka. Saya melihat seperti Ahmad Diallo. Ini walaupun saya fans Arsenal, saya selalu mengagumi dia. Saya melihat bagaimana cara dia mencetak gol ke gawang Arsenal yang dia sampai menjengkang kakinya, dia tahan. Oh, ini orang punya kemampuan ability, punya keberanian dan quick decision. Cuman dia berada di tim yang salah, di momentum yang salah. Nah, tapi kalau pemain-pemain ini dibina dengan yang seperti Kobe Maino dan satu lagi saya lupa itu bek kirinya yang muda itu 18 tahun. Menurut saya mungkin agak sedikit shaky di awal musim. Tapi dia akan menciptakan satu vibes yang baru. Karena ini enggak MU awal-awal juga seperti begitu kan? iya dulu 92 iya kan banyak yang menentang nih siapa main udah, tapi lalu mulai dia dulu kan ditinggalin Paul Ince. Iya. Lalu si Michael. Nah, tapi dia mulai setelah dia mulai matang ini para pemain Beckham, Neville dan lain-lain, barulah masuk pelan-pelan Eric Cantona, lalu kemudian ya Nusteroy lah sekarang. Jadi menurut saya Andy Cole dan lain-lain 2-0. Jadi kalau hanya Casemiro apa kurangnya di Madrid? Pemainnya bagus, bawa gelar juara, dimasukin ambles. Semua siapa lagi? Bruno Fernandes, Maguire, Onana semuanya. Dan mereka mau beli Cunha lagi terakhir kan? Nah, kita nggak tahu seperti apa itu. Dari Wolf. Dari Wolves, ya. Dari Bung Ropan melihat MU seperti apa? Tadi Bung Harpa sudah melihat. 6 pemain udah pasti dibuang nih ya. Casemiro, Sancho, Iya, kalau ada yang mau beli ya, karena Iya. harga gajinya juga tinggi masalahnya itu. Rashford. Rashford. Iya, ya. iya. kan? Jadi memang agak sulit Boy kalau bisa melihat dengan orang akan kaget juga ketika mendapatkan bahwa MU itu ada jauh di bawah. Iya. Di peringkat 15 katakan mereka ada situ tuh 14 ya katakan. Karena dengan 15 kali kekalahan ini kan itu terakhir mungkin kalau mereka 16 kali kalah tahun 90 nggak salah tuh. Terakhir, tapi sekarang 15 kali kalah. Bahkan di antara itu 8 kali mereka kalah di kandang. Sesuatu yang jarang bagi MU, mungkin tahun 60-an tuh mereka bisa kalah 8 kali di kandang. Susah kan mengalahkan MU di kandang. Makanya kan diberikan Theater of Dreams itu kan. Di Old Trafford ini. Jadi memang harus ada perubahan pemilihan. Tapi kalau apa yang Aris bilang tadi, untuk kembali ke masa yang lalu mereka, saya pikir sulit juga kalau cuma 1-3 pemain. Misalnya Kobe Maino yang ada. Yang mesti lebih banyak. Kalau kemarin kan bagus-bagus tuh yang talenta-talenta sebelumnya di Vergi itu, yang datang pemain-pemain lokal yang memang Scholes-nya mereka kan bagus, kencang-kencang semua mereka waktu itu. Jadi memang harus ada perubahan besar-besaran. Iya. Pembelian pemain ini mereka harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pep di City, apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di Liverpool, mesti melihat yang tepat. Kalau pernah dibilang apa yang kurang dengan Casemiro, tapi memang harus diteliti dengan baik. Dan menariknya pemain-pemain MU itu, begitu keluar mereka jadi semua. Elanga di Nottingham Forest, Iya. malah mencetak gol match Marcus winner. Rashford. Marcus Rashford di Aston Villa. Ya. Kemudian siapa lagi? Even Mason Greenwood pun sekarang juga
lumayan juga Sancho. kan. Ya Don Sancho di Ya, ini kan. lumayan ya. Jadi itu menarik ya. Berarti ada sesuatu yang salah di MU dan itu udah pernah diucapkan juga oleh Mourinho kan. Waktu dia juara bawa MU Liga juara Eropa tahun 2017, dia bilang percayalah dalam beberapa tahun ke depan ini akan menjadi gelar yang paling tinggi yang bisa diraih MU. Karena dia tahu sebenarnya apa busuknya di dalam MU itu yang orang lain nggak tahu. Dan terbukti kan sekarang paling tinggi itu. FA Cup paling dia pernah dapat di Mungkin mau bawahnya. diburu oleh Amorim ini semifinal Liga Eropa kan. Iya. Ya, Itu pencapaian berarti kan sama seperti- sama juga, sama seperti- nggak akan lebih tinggi gitu. Jadi apa yang dikatakan Mourinho itu berarti 8 tahun lalu, orang baru sadar oh ini maksudnya, gitu. Belakang apa nggak kurang ya? Matis Delik diambil dari Munchen, tiba-tiba di belakang goyah juga boy, nggak bisa bikin apa-apa. Dan sebaliknya, anti hipotesisnya adalah Madrid. Madrid itu tim yang mentalitasnya udah jadi pemain yang biasa pun masuk ke dia. Jadi, karena dia terbawa suasana gitu. Oke, Bung Harpa. Ya. Dan juga Bung Ropan, kita balik lagi nih. Segmen terakhir kita mau bahas tentang timnas lah, jangan lupakan timnas juga. Setelah pariwara berikut ini. Perjalanan dinas itu dipangkas, ya.